Halo Mario Booster, selamat datang kembali di channel Mario Angelo. Trailer pertama Venom The Last Dance akhirnya udah dirilis oleh pihak Sony Pictures. Nah, berikut ini adalah pembahasan detail dan juga teori yang kita dapatkan setelah menonton hasil trailernya. Apakah emang benar kalau Venom ketiga ini akan menjadi film terakhir Venom dan juga di Brock di versi SSU? So Mario Booster, let's break down this video. You should probably know that I have a really... Di awal adegan, kita bisa melihat bahwa Eddie Brock ini tengah berjalan dengan memakai pakaian pantai yang sudah kumuh dan terlihat penuh keringat. Nah, by the way, ini adalah pakaian yang sama ketika Eddie nggak sengaja ketarik dari SSU ke MCU setelah mantra dari si Doctor Strange ini menjadi kacau di film Spider-Man No Way Home, yang dimana awalnya mantra itu digunakan untuk melupakan semua orang bahwa Peter Parker adalah Spider-Man. Tapi mantranya akhirnya berubah menjadi kacau, yang dimana akhirnya mantra itu menarik semua orang-orang yang tahu kalau Peter Parker adalah Spider-Man dari berbagai macam multiverse Marvel ya. Lalu ketika Eddie masih kejebak di MCU, dia berusaha untuk mencari tahu bahwa ternyata universe MCU itu memiliki banyak banget superhero yang ada di sana, yang dimana mereka semua itu sudah menyelamatkan dunia dari kekejaman Thanos di Avengers Infinity War, bahkan sampai ke momen puncaknya di Avengers Endgame. Nah, ketika mantra itu sudah dikembalikan, otomatis Eddie Brock ini kembali ke universe asalnya dan berusaha kabur bersama dengan Venom dari kejaran aparat kepolisian akibat insiden yang ada di gereja katedral setelah pertarungannya dengan si Carnage di film Venom Let There Be Carnage. Nah, dalam masa pelariannya terlihat Eddie ini pakai pakaian yang sama tapi dengan penuh keringat dan juga wajah yang penuh dengan ketakutan karena dia nggak tahu sebenarnya apa yang terjadi. Well, ini masuk akal ya, karena setelah Eddie udah kembali ke SSU, dia pasti bingung dong. Well, wajar sih ya, kalau gue jadi dia yang udah ketarik dari universe alternatif, gue pasti bakal bingung ya, seperti itu. An unpredictable side to me. When we are Venom. Kemudian si Eddie Brock ini menelusuri sebuah lorong gelap dan tibalah dia menghadapi berbagai macam kriminal yang kemungkinan mereka itu sedang melakukan transaksi narkoba yang ada di sana. Nah, ini adalah tugas Venom sebagai The Little Protector untuk mengajar semua para kriminal dan memakan semua otak mereka. Karena inilah yang pernah diungkapkan oleh Eddie Brock di film Spider-Man No Way Home, bahwa alien itu adalah makhluk yang suka memakan otak makhluk hidup. Gak seperti Thanos yang dimana dia adalah sosok alien yang suka mengincar permata alias Infinity Stones di MCU yang terlalu komikal buat dia ya, seperti itu. Because I tell you what, man, aliens, they do not love stones. They love eating brains because that's what they do. Alright. Nah, dari situlah nama Venom mulai dikenal. Maka dari itu, Venom dan Eddie Brock ini menjadi buronan internasional. Bahkan sampai melibatkan tentara Amerika Serikat yang dimana dia diperankan oleh Chiwetel Ejiofor. Nah, sebelumnya dia pernah main sebagai Baron Karl Mordo di film Doctor Strange pertama sampai ke sequelnya, yaitu di Multiverse of Madness ya, dimana dia peran sebagai villain utama dari si Stephen Strange ini. Namun di versi SU ini adalah variannya, yang dimana di sini ya dia bukanlah seorang penyihir, melainkan dia hanyalah seorang manusia biasa yang berusaha untuk membasmi semua para simbiot yang menjadi incaran utamanya. Nah, ternyata di sini dia berperan sebagai Jenderal Orwell Taylor yang merupakan pemimpin dari sebuah sindikat vigilante yang bernama The Jury. Nah, sebenarnya The Jury ini udah pernah kita bahas ya di video sebelumnya, tapi intinya Orwell Taylor ini awalnya adalah seorang kepala penjara tempat Carnage ditahan. Namun ketika si Carnage ini berusaha melarikan diri di sana ya, dia membantai semua para petugas dan kebetulan di situ ada Venom yang berusaha untuk melawan si Carnage di tempat itu ya. Tapi secara nggak sengaja
anak dari Orwell yang bernama Hugh ini tewas dalam insiden tersebut. Maka tadi itu ya, akhirnya Orwell Taylor ini memutuskan untuk membunuh semua para simbiot seperti Venom dan Carnage ini sebagai bentuk pemerasan dendamnya dengan membentuk sebuah grup vigilante yang bernama The Jury, yang dimana kelompok ini pertama kali muncul dalam komik Venom The Little Protector is nomor 1 yang dirilis pada tahun 1992. Dan plot seperti inilah yang akan diangkat di film Venom The Last Dance ini. Karena setelah plot cerita ini masih nyambung ya dengan apa yang terjadi di film Venom Let There Be Carnage kembali. Tapi bedanya di versi komiknya, Venom itu gak terlibat ketika Carnage itu sempat melarikan diri dari penjara tempat ia ditahan ya. Nah, setelah itu coba kalian perhatikan ketika Venom tuh menghajar semua berbagai macam kriminal di gudang itu. Kalian ingat gak tempat ini tempat apa? Yap, gudang ini adalah gudang yang sama ketika Batman versi Ben Affleck ini menghajar semua anak buah Lex Luthor ketika mereka menyandera ibu Superman yang bernama Martha Kent di film Batman v Superman Dawn of Justice garapan Zack Snyder ya. Dan adegan ketika para anjing-anjing ini berusaha menyerang para kriminal itu membuat gua callback kepada adegan di film The Dark Knight versi Christopher Nolan, di mana semua anjing-anjing ini pernah menyerang Batman dengan begitu ganasnya, mirip dengan adegan di film Venom ketiga trailer ini ya, seperti itu. We always knew it was. Let's go get him. Kemudian muncullah sebuah logo Columbia Pictures dan juga logo Marvel Comics, yang dimana logo Marvel Comics ini adalah sebagai pertanda bahwa film ini terpisah dari Marvel Disney seperti MCU ya. Lalu muncullah adegan ketika si Orwell Taylor ini mengunjungi sebuah laboratorium yang dimana lab itu berisikan berbagai macam simbiot yang dikoleksi oleh mereka. Nah, kemungkinan lab ini adalah lab Life Foundation yang udah bangkit kembali semenjak kehancuran mereka di film pertamanya, yang udah menjadi awal simbiot yang berkeliaran di berbagai macam kota. Kemungkinan tujuan Life Foundation ini adalah untuk bekerja sama dengan si Orwell Taylor ini untuk menangkap semua para simbiot dan menjadikan mereka sebagai sebuah senjata untuk melawan Venom sebagai ancaman utamanya. Nah, kalau emang bener ya, berarti tujuan mereka itu gak jauh-jauh beda dari si Carlton Drake yang merupakan pemilik perusahaan Life Foundation sebelumnya di film Venom pertama. Kemudian ada sebuah adegan yang bikin kita semua para fans tuh bingung setengah mampus ya, dimana ada sebuah adegan ketika Orwell Taylor ini mengekstrak simbiot tersebut sebelum disentuh oleh sang bartender dengan tabungnya di sebuah bar. Nah, masalahnya ini kejadian di mana? Apakah di MCU atau di SSU nih? Karena bartendernya juga adalah orang yang sama yang kita lihat di versi Spider-Man No Way Home. Nah, menurut opini gue pribadi ya, ini masih berada di SSU, yang dimana kita bisa melihat bartender ini jauh lebih sangar ketimbang di versi MCU, yang dimana tampilannya itu jauh lebih dark, sedangkan di MCU tampilannya itu jauh lebih terang ya. Dan bisa jadi ketika Eddie balik dari SSU ke MCU, dia kembali ke bar yang sama sebagai bentuk bridgingnya dia. Dan kemungkinan hal yang sama juga terulang kembali, di mana pecahan simbiot dari tubuhnya itu akhirnya keluar lagi dan si Eddie Brock ini meninggalkan tempat tersebut. Sampai akhirnya hal itu disadari oleh si Orwell Taylor ini dan mengambil sampelnya untuk ia serahkan kepada Life Foundation ya. Nah, sedangkan di MCU kejadiannya masih belum kita ketahui bagaimana lanjutannya ya. Apakah si bartendernya udah mengambil simbiot itu atau enggak? Well, kita kurang tahu ya. Dan coba kalian bandingkan di backgroundnya. Beda kan di versi MCU? Kalau di versi SSU itu ada corak pohon kelapa sebagai background utamanya. Nah, sedangkan di MCU itu latarnya hanya pernak-pernik pantai, yang dimana hal itu nggak jelas ya di film Spider-Man No Way Home. Tapi intinya dari kedua background itu adalah background yang sangat berbeda, yang dimana ini mengindikasikan bahwa tempat ini adalah tempat yang berbeda di universe yang berbeda juga ya, seperti itu. Tapi intinya adegan ini hanya mancing para fans aja buat diskusi ya. Anjir, pinter ya si Marvel Sony ini. Yang gak jauh-jauh beda ya dari adegan di film Morbius kemarin, yang dimana ada posternya Spider-Man versi Tobey Maguire di trailernya. Pas tayang adegannya malah dihapus, kampret ya. And it's our job to make sure that remains a secret. Let's go get him. We are fugitives in the city.
We are living the dream, my friend. Kemudian di nextnya ada sebuah adegan ketika si Orwell Taylor itu udah mengincar Eddie Brock sejak lama, dan terlihat di sini dia memantau semua kamera CCTV untuk mencari keberadaan si Eddie Brock dan juga Venom. Nah, dan setelah pertolongan Eddie Brock itu akhirnya dimulai kembali, yang dimana dia harus melawan berbagai macam aparat kepolisian dan juga tentara Amerika Serikat karena kejadian di film Venom kedua. Dan adegan ini membuat gua callback kepada adegan Hulk yang selalu dikejar oleh Jenderal Thunderbolt Ross dalam film Hulk tahun 2003 versi Eric Bana. Tapi di film ini gua curiga kalau The Jury tidak akan tampil di film Venom The Last Dance ini ya, melainkan sekutu yang akan digunakan oleh Orwell Taylor untuk membunuh Venom itu adalah simbiot-simbiot yang udah pernah ia culik di Life Foundation ini ya, sehingga mereka ini akan digunakan sebagai sebuah senjata untuk melawan Venom itu sendiri. Jadi kemungkinan The Jury ini tidak akan tampil di film Venom The Last Dance. My friend. You mean it? No! Eddie Brock! Mrs. Chen! Hello! There has to be a reason they're after us. Sampai akhirnya Venom itu berhasil ditangkap oleh si Orwell Taylor itu dan dibawa ke sebuah fasilitas Life Foundation yang ternyata selama ini masih beroperasi setelah insiden di film pertamanya yang untuk menjadi momen mengerikan di kota San Francisco. Lalu kemudian Eddie ini memakai sebuah setelan jas hitam dan tiba di sebuah kasino dan menari bersama dengan Mrs. Cheng yang sudah menjadi tokoh sampingannya di ketiga film Venom yang terakhir ini ya. Namun perannya sangat unik dan juga lucu sih ya. Nah, sepertinya lokasinya ini kemungkinan mereka ini berada di Las Vegas. Karena kalau kita lihat di Amerika ya, tempat perjudian yang paling besar itu ada di Las Vegas di Amerika Serikat ya. Nah, tujuan Eddie ini datang ke Las Vegas itu adalah untuk menghindar dari kejaran Orwell Taylor yang membunuhnya selama ini. Dan dia memutuskan untuk menjernihkan pikirannya dengan bermain judi dan menyamar sebagai orang lain agar kedoknya nggak ketahuan ya. Karena ingat, dia udah menjadi buronan Amerika Serikat yang sangat internasional. Dan akhirnya kita ketemu dengan si Patrick Mulligan yang dimana ternyata selama ini dia udah ditangkap oleh si Life Foundation untuk menjadi bahan percobaan karena sudah ada simbiot di dalam tubuhnya yang bernama Toxin. Nah, hal ini udah ada sejak di film Venom Let There Be Carnage, dimana Carnage itu ketika dia bertemu dengan Venom, dia nggak sengaja memecahkan simbiotnya dan masuk ke dalam tubuh Patrick Mulligan sehingga lahirlah anaknya yang bernama Toxin ini. Dan setelah akhirnya Venom dan Toxin ini akhirnya bekerja sama untuk menghancurkan Life Foundation beserta dengan base militer yang dipimpin oleh Orwell Taylor ini. There's an army coming that cannot be beaten. As long as Venom will end. Lalu kita bisa melihat bahwa Venom itu memberikan peringatan bahwa ada banyak banget simbiot yang datang dari luar angkasa untuk membunuh Venom karena dianggap sebagai simbiot yang pengkhianat karena udah terlalu lama di planet bumi. Well, kalau emang semua simbiot ini akan hadir di film ini, kemungkinan besar Dewa Null juga akan tampil di film Venom The Last Dance ini. Nah, Null ini pertama kali muncul dalam komik Thor God of Thunder issue nomor 6 yang dirilis pada tahun 2013, di mana dia dikisahkan pernah menjadi korban dari Gore the God Butcher setelah All Black Necro Sword-nya itu jatuh ke bumi. Nah, kemungkinan Null ini akan tampil di film ini hanya sekilas aja ya, sebagai pelengkap untuk menceritakan bagaimana planet Klitar yang merupakan planet asal para simbiot ini berasal ya, dan bagaimana mereka ini bisa menginvasi bumi ini. Nah, kalau misalkan Null ini akan tampil, ada kemungkinan dan setelah titik akhir hidup dan perpisahan antara Venom dan juga Eddie untuk bertarung terakhir kalinya. Apalagi sampai ada penamakan pedang All Black Necro Sword miliknya. Wah, itu pasti bakal gokil sih. Jadi di versi MCU ada dua Necro Sword yang udah kita lihat. Yang pertama, Necro Sword yang udah pernah dipakai oleh Gore the God Butcher di film Thor Love and Thunder. Yang kedua adalah All Black Necro Sword yang dimiliki oleh Null yang asli, yang udah pernah kita lihat di versi komiknya yang sangat mengerikan itu ya. Waduh, makin gak sabar nih kita bisa melihat
dua pedang Sword yang kemungkinan akan muncul di film ini. Kemudian di nextnya ada sebuah adegan ketika Venom itu terperangkap di atas pesawat dan dia mengatakan bahwa ada kawan simbiot yang berusaha untuk mengejarnya. Nah, tiba-tiba ada alien yang sebenarnya kali ini udah mengincar Venom dan juga Eddie Brock di film ini. Nah, makhluk ini adalah Xenophage yang pertama kali muncul dalam komik Venom The Hunted is nomor 1 yang dirilis pada tahun 1996. Nah, Xenophage ini adalah sosok alien pemakan simbiot yang berasal dari planet yang sama, yang timun tubuhnya itu sangat besar dan juga dia sangat agresif dan juga lebih berbahaya dari simbiot itu sendiri. Nah, kalau simbiot di Marvel itu kelemahannya adalah suara lonceng dan juga takut api dan juga suara sirene yang sangat membisingkan telinga mereka. Nah, justru si Xenophage ini adalah kebalikannya, yang dimana kuat utamanya adalah berasal dari api. Jadi intinya bisa gue katakan adalah bahwa mereka ini adalah lawan yang jauh lebih merepotkan dan juga berisiko tinggi bagi semua kaum simbiot yang ada di komik Marvel ya. Karena kita bisa melihat di shot ini ada beberapa Xenophage yang akan masuk ke atmosfer bumi. Waduh, apakah si Venom bisa menghadapi semua Xenophage ini? Well, kita tunggu aja bagaimana filmnya nanti ya, seperti itu. Nah, di nextnya ada sebuah adegan di mobil ketika Eddie Brock tuh menumpang ke satu mobil yang ada di sana ya. Nah, di sini ada sebuah Easter egg yang tanpa kita sadari, di mana ternyata orang yang main gitar ini adalah orang yang diperankan oleh Rhys Ifans, yang dimana sebelumnya dia berperan sebagai Dr. Curt Connors alias The Lizard dari film The Amazing Spider-Man pertama sampai di film Spider-Man No Way Home kemarin. Nah, pertanyaannya, apakah dia hanya varian atau justru dia adalah Dr. Curt Connors yang kejebak di universe lain? Takutnya kejadiannya seperti di film Spider-Man No Way Home dan juga Morbius. Kan kita udah tahu ya bahwa dia udah disembuhkan oleh Spider-Man di situ dan dia udah menjadi manusia kembali. Nah, saat dia dikembalikan, mantra Doctor Strange akhirnya nggak stabil dan membawanya ke universe SSU ini. Bisa jadi ya. Well, kalau emang benar bahwa ini adalah Dr. Curt Connors dari MCU Spider-Man yang pertama, berarti nggak cuma Vulture doang yang kejebak. Berarti ada beberapa villain Spider-Man yang juga kejebak di universe lain di SSU ini ya. Waduh, jadi makin kacau nih. Atau mungkin bisa jadi ini adalah varian yang berbeda aja ya, tapi kebetulan mereka pakai aktor yang sama dari film The Amazing Spider-Man pertama. Well, bisa jadi ya, kebetulan aja dia udah pernah main di film Spider-Man, tapi di film Venom ini adalah sebagai tokoh yang sangat berbeda dari versi MCU dan juga The Amazing Spider-Man yang kemarin ya. Ya, ininya cuma sebagai Easter eggs doang ya, untuk diperbincangkan oleh para fans doang, seperti itu. You may not make it out of this alive, buddy. The time has come. Lalu kita bisa melihat di final endingnya, yang dimana Venom ini mengatakan bahwa ini adalah hari terakhir mereka untuk melakukan pertarungan ini bersama-sama. Tapi kita nggak tahu ya apakah Venom ini akan mati di sini atau justru dia akan ke universe lain seperti di film sebelumnya. Well, kita kurang tahu cuy. Tapi kalau di pendapat gue pribadi, karena film ini akan berfokus kepada Sony Spider-Man Universe, berarti bisa kemungkinan Eddie dan Venom ini akan mati di film Venom The Last Dance ini ya. Dan ini adalah alasan kenapa nama Venom itu udah dikenal oleh banyak orang di film Morbius, sehingga Michael Morbius aja udah bisa menirukannya ketika dia mengatakan I am Venom, seperti itu ya. Mungkin ya, lagi-lagi ini masih kemungkinan ya, seperti itu. Lalu muncullah logo Venom The Last Dance dengan teks yang bersama tapi dengan corak yang lebih gelap di setiap huruf-hurufnya. Be honest with me. How fast do you think you can get that thing? Kemudian di bagian endingnya kita bisa melihat bahwa Eddie Brock itu melihat seekor kuda yang berusaha untuk dijadikan sebagai alat transportasinya untuk kabur dari sana. Namun Venom memiliki ide yang lain, yang dimana akhirnya Venom itu menyatu kepada kuda itu dan berusaha untuk mengendalikannya dan bertujuan untuk kabur dari kejaran si Orwell Taylor ini. Dan adegan ini membuat gua callback kepada Carter Slade, yang dimana dia untuk mengubah kudanya menjadi kuda Ghost Rider di film Ghost Rider tahun 2007 silam. Well, untuk looksnya sangar sih ya. Maka dari itu gua sangat gak sabar banget kalau Venom dan juga Eddie Brock ini akan menyatu dengan kuda ini untuk menjadi sebuah senjata melawan si Orwell Taylor ini ya. Wah, gila sih. Lalu trailer ini ditutup dengan adegan Venom The Last Dance ini, yang dimana ternyata film ini akan tayang
pada bulan Oktober tahun 2024. Oke, jadi yang kena undur itu adalah film Kraven the Hunter, yang dimana Kraven itu akan tayang di bulan Desember tahun 2024. So, gimana pendapat kalian mengenai official trailer Venom The Last Dance ini? Kalau kalian menemukan detail ataupun teori yang gak gue sebutkan di video ini, kalian bisa tambahkan aja di kolom komentar di bawah dan kita bisa diskusikan bareng seperti biasanya, oke? Itu cuma mengenai video kali ini. Jangan lupa like, comment, dan subscribe untuk mendukung gua sama video mendidik dan menghibur kalian semua. Karena gua janji sebisa mungkin gua akan buat video seperti lagi untuk kalian semua. Dan jangan lupa follow semua sosial media kita di Instagram, Twitter, TikTok, bahkan Spotify kita ya. Linknya untuk gue siapkan di kolom deskripsi di bawah. Karena situ kita juga update berbagai macam konten terbaru buat kalian semua. Dan kalau kalian ingin join bersama kita di grup komunitas, langsung aja join di grup WA kita namanya Mario Booster Official. Linknya untuk gue siapkan di kolom deskripsi di bawah. Dan juga terima kasih buat kalian yang udah bergabung ke membership community. Nama gua Mario Angelo dan sampai ketemu di video berikutnya. Adios semuanya. Woo!